Pernah kebayang nggak gimana kalau ada sebuah mesin yang otaknya itu lebih pinter dari gabungan semua manusia di bumi? Nah, itulah dunia kecerdasan superbuatan atau ASE yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini berdasarkan obrolan seru dari para pakar di bidang ini. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget ini. Ini bukan lagi soal fiksi ilmiah loh. Ini adalah pertanyaan yang jadi jantung dari semua pembahasan kita. Oke, ini penting banget ya buat kita pahami. Kita udah nggak ngomongin AGI yang levelnya setara sama satu manusia. Kita ngomongin ASI, sebuah kecerdasan yang secara teori melampaui seluruh kecerdasan kolektif umat manusia. Skalanya itu benar-benar beda level. Jadi pertanyaannya, kapan dong si super intelijen ini bakal datang? Nah, disinilah perdebatannya jadi seru banget. Bahkan para ahlinya aja kebagi jadi dua kubu besar. Di satu sisi, ada yang namanya konsensus San Francisco. Mereka ini optimis banget. Mereka yakin dalam 3-4 tahun ke depan, teknologi yang ada sekarang kalau di scale up terus-terusan, bakal ngebawa kita ke sana. Tapi di sisi lain ada tokoh kayak Eric Schmidt yang bilang, tunggu dulu. Menurut mereka, kita masih butuh satu lompatan besar yang fundamental. Nah, pertanyaan ini mengubah arah diskusi. Mungkin kita nggak seharusnya nanya kapan, tapi apa sih yang sebenarnya masih kurang? Apa AI yang ada sekarang bisa gitu tiba-tiba menciptakan teori relativitas baru atau jadi the next Picasso? Fei-Fei ngerangkumnya dengan pas banget. Gini deh, AI mungkin bisa banget melukis seperti Van Gogh, tapi dia belum bisa menjadi Van Gogh. Ada jurang yang dalam banget antara cuma meniru dan menciptakan sesuatu yang benar-benar original dari nol. Terus terobosan yang katanya hilang itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah kemampuan untuk ganti tujuan di tengah-tengah proses berpikir. Bayangin deh seorang ilmuwan mulai eksperimen, di tengah jalan dia nemuin sesuatu yang aneh, yang nggak disangka-sangka, dan boom, seluruh arah risetnya langsung berubah. Kemampuan buat belok, inilah yang sampai sekarang masih jadi ciri khasnya manusia. Oke, cukup dulu soal teorinya. Sekarang kita ngomongin yang lebih nyata. Duit. Karena dampak AI ke ekonomi global itu diperkirakan bakal gede banget. 15 triliun dolar. Coba bayangin angkanya. Itu lebih gede dari PDB banyak negara maju kalau digabungin. Angka proyeksi buat tahun 2030 ini nunjukin kalau kita bukan cuma ngelihat tren baru, tapi perombakan total cara dunia ini menghasilkan kekayaan. Coba lihat dua skenario masa depan ini. Di satu sisi, dunia utopia di mana teknologi AI bisa kasih kita pendidikan dan layanan kesehatan terbaik buat semua orang secara gratis. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada dunia distopia di mana segelintir pemenang wasain semuanya. Teknologinya sama, tapi hasilnya bisa beda banget kan? Nah, ini dia intinya. Mesin AI itu bisa nyetak duit, tapi dia nggak peduli duitnya lari kemana. Jadi, tugas kita lah lewat kebijakan yang harus mastiin kekayaan baru ini bisa dinikmati semua orang, bukan cuma numpuk di atas. Ini masalah sosial, bukan masalah teknis. Perlombaan AI ini bukan cuma soal ekonomi loh. Ini seperti perlombaan senjata abad ke-21 yang lagi ngegambar ulang peta kekuatan dunia tepat di depan mata kita. Jadi kalau negara Anda bukan Amerika atau Cina, terus gimana dong? Gimana caranya sebuah negara bisa bertahan atau bahkan maju di tengah persaingan yang didominasi segelintir raksasa ini? Para ahli ngasih saran 3 langkah praktis. Pertama, jangan coba-coba bikin semuanya sendirian. Mendingan kerjasama sama yang udah jago. Kedua, dan ini yang paling penting, investasilah pada talenta di dalam negeri, karena otak manusia itu sumber daya utamanya. Dan ketiga, ciptakan lingkungan yang bikin talenta-talenta itu bisa tumbuh subur. Tapi, ada bahaya besar nih yang mengintai, tembok pemisah AI global. Tanpa infrastruktur dan stabilitas pemerintahan, ada kekhawatiran nyata bahwa benua seperti Afrika bisa makin jauh tertinggal, menciptakan kesenjangan digital yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, yang mungkin paling personal buat kita semua. Kalau mesin udah super pinter, kita ini ngapain lagi? ASI itu sering disebut penemuan terakhir. Kenapa? Ya karena setelah ASI ada, mesin itulah yang bakal ngelakuin semua penemuan berikutnya. Terus pertanyaannya, apa dong yang tersisa buat kita? Nah, ternyata jawabannya cukup bikin lega. Ini bukan tentang manusia lawan mesin, tapi manusia plus mesin. Kita bakal selalu pengen nonton manusia lain balapan kan? Walaupun mungkin robot bisa lebih cepat. Kemenangan terbesar di masa depan itu adalah saat intuisi dan kearifan manusia digabungin dengan kekuatan analisis AI yang luar biasa. Dan pada akhirnya, semuanya balik ke sini. Kutipan dari Fei-Fei ini harus jadi kompas kita.
Teknologi itu cuma alat, tujuannya harus selalu dan selamanya demi kebaikan manusia. Jadi, inilah pesan utamanya. Masa depan itu bukan kompetisi antara kita dan AI, tapi sebuah kemitraan yang punya potensi buat melambungkan peradaban manusia ke level yang benar-benar baru. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran dari Eric Schmidt buat kalian renungin. Kalau tujuan sebuah ASI adalah memecahkan masalah dan dia memutuskan butuh lebih banyak energi, apa yang terjadi kalau dia mulai merancang sumber energinya sendiri? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini.